Kak, unahan yung kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Allah Akbar. Itu. Ya Allah kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Dalam hitungan menit, tanah yang selama puluhan tahun menjadi tempat mereka berpijak berubah menjadi kubangan lumpur yang menelan rumah, harapan, dan ratusan nyawa. Sumatera tidak hanya diguncang bencana alam, tetapi juga diguncang kenyataan pahit bahwa peringatan dini gagal menahan amukan alam yang datang tanpa kompromi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kehancuran ini? Namun, sebelum itu saya mohon untuk kalian subscribe channel ini. Dan mari kita bersama-sama mengirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir di Sumatera. Semoga mereka diberi kekuatan, keselamatan, dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, itu mobil hanyut. Hujan deras mengguyur Sumatera Barat tanpa jeda selama beberapa hari terakhir. Curah hujan yang biasanya terjadi dalam seminggu turun hanya dalam hitungan jam. Langit tampak menggantung rendah, seolah memberi peringatan akan bahaya yang datang. Sungai-sungai mulai meluap dan melahirkan arus yang semakin agresif. Sementara itu, warga tidak pernah menduga bahwa malam itu menjadi awal dari bencana besar. Daerah-daerah yang berada di lereng bukit mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tanah yang jenuh air mulai bergeser perlahan, menciptakan suara retakan yang terdengar samar. Beberapa warga sempat melaporkan suara gemuruh dari arah perbukitan. Namun, intensitas hujan menutupi sebagian besar sinyal bahaya yang bisa mereka kenali. Tidak ada yang tahu bahwa hanya beberapa jam lagi, tanah itu akan ambruk sepenuhnya. Di sepanjang aliran sungai, debit air meningkat tajam dan mengubah warna dari jernih menjadi coklat pekat. Arus membawa batu, kayu, dan lumpur dalam jumlah besar. Permukiman di dekat bantaran sungai mulai terancam oleh aliran air yang mendadak ganas. Beberapa warga mencoba menyelamatkan barang berharga sebelum air merangsek masuk. Kepanikan perlahan meluas ketika air mulai menerobos rumah-rumah dari berbagai arah. Hujan yang terus mengguyur menyebabkan jarak pandang menurun drastis. Lampu-lampu jalan tertutup kabut rendah dan butiran air yang berjatuhan tanpa henti. Mobil dan sepeda motor hampir tidak bisa melintas karena jalan berubah menjadi aliran lumpur. Suara hujan mengalahkan hampir semua bunyi lain, memberi kesan seolah dunia sedang ditelan oleh air. Setiap orang di luar rumah bergerak dengan ketakutan dan kehati-hatian. Tim pemantau cuaca daerah mulai menerima laporan kejut tentang peningkatan curah hujan yang jauh di atas batas normal. Sistem peringatan dini mengirimkan notifikasi kepada aparat setempat. Namun, derasnya hujan membuat proses penyampaian informasi ke warga berjalan lambat. Beberapa desa berada dalam posisi terisolir sejak sore hari. Kondisi itu menyingkap betapa rentannya wilayah ini ketika cuaca ekstrem melanda. Pada malam yang gelap itu, gemuruh dari perbukitan semakin jelas terdengar. Tanah yang mulai longsor menciptakan getaran kecil yang terasa hingga ke desa-desa. Warga yang berada dekat lereng berusaha mencari tempat aman meski tidak tahu arah yang harus dituju. Beberapa keluarga berkemas secepat mungkin dalam suasana kacau. Mereka hanya berharap langit mau memberi kesempatan untuk selamat. Air yang turun tanpa henti menciptakan tekanan besar di aliran sungai utama. Banjir bandang mulai terbentuk dan bergerak cepat menuruni dataran. Warga yang berada di bawah aliran sungai mendengar suara dentuman ketika material besar terbawa arus. Dalam hitungan menit, air melabrak pemukiman dan mengubah jalan menjadi sungai baru. Situasi bergerak terlalu cepat untuk bisa dihindari. Ketika pagi tiba, barulah terlihat kerusakan besar yang terjadi semalaman. Air masih menggenangi banyak wilayah, sementara longsor memutus akses ke berbagai daerah. Warga berkumpul dalam kebingungan, mencoba memahami apa yang sebenarnya menimpa mereka.
Telepon darurat dipenuhi laporan dari berbagai lokasi yang terisolasi. Sebuah bencana besar baru saja dimulai dan upaya penyelamatan belum bisa segera dilakukan. Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli sudah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Dekat Matauli. Awal kejadian tercatat ketika intensitas hujan mulai meningkat tajam pada sore hari. Beberapa pos pemantau sungai melaporkan kenaikan permukaan air hingga mencapai tingkat berbahaya. Petugas lapangan melakukan pengecekan, namun kondisi cuaca memperlambat pergerakan mereka. Pada saat itu, sejumlah desa sudah mulai terpotong aksesnya oleh genangan. Namun, informasi resmi baru bisa dikirimkan beberapa jam kemudian. Di Kabupaten Agam, hujan deras membuat lereng bukit yang jenuh air mulai bergerak. Material tanah perlahan terlepas dan menciptakan aliran lumpur pertama. Longsor kecil ini semula diperkirakan tidak berbahaya. Namun beberapa menit kemudian, tebing yang lebih besar runtuh dan membawa batu-batu besar menuruni permukiman. Inilah titik awal korban jiwa terbanyak mulai bermunculan. Sementara itu, di Padang Pariaman, air sungai naik dengan kecepatan yang tidak biasa. Warga yang tinggal di sebelah jembatan vital mulai melihat struktur bangunan itu bergoyang. Pada pukul mendekati malam, jembatan tersebut akhirnya runtuh tersapu air dan material yang menghantam dari hulu. Runtuhnya jembatan itu memutus akses utama antara desa-desa sekitarnya. Kondisi ini menambah kesulitan proses evakuasi yang hendak dilakukan. Di kota Padang Panjang, banjir bandang melanda ketika sebagian besar warga sedang beristirahat. Arus deras menerjang tanpa memberikan waktu bagi banyak orang untuk mengamankan diri. Jalan-jalan berubah menjadi sungai berarus cepat. Beberapa kendaraan terseret dan bermunculan laporan warga yang terjebak di rumah 2 lantai. Ini menjadi titik yang menghambat aktivitas kota keesokan harinya. Wilayah Solok pun tidak luput dari dampak besar. Beberapa titik rawan longsor di jalur penghubung Padang Solok mulai runtuh secara berurutan. Material longsor menutup jalan utama dan membuat kendaraan tak bisa bergerak sama sekali. Pengemudi terpaksa menunggu berjam-jam dalam kondisi gelap dan hujan deras. Laporan awal menunjukkan kerusakan parah pada beberapa titik jalan yang cukup panjang. Ketika bencana berlangsung, warga dari berbagai daerah memberikan laporan kondisi melalui media sosial. Video banjir bandang, foto rumah yang terendam, dan suara warga panik mulai menyebar. Informasi ini membantu memetakan area terdampak secara cepat. Namun juga menunjukkan betapa luasnya bencana yang terjadi dalam waktu singkat. Situasi ini menyebabkan pusat komando darurat segera diaktifkan. Tim SAR gabungan langsung bergerak meski kondisi medan sangat berbahaya. Mereka bekerja dalam hujan sambil menghadapi ancaman longsor susulan. Prioritas awal adalah menyelamatkan warga yang terjebak di titik-titik rawan. Namun, keterbatasan akses membuat beberapa lokasi tidak bisa dijangkau pada malam pertama. Waktu menjadi musuh terbesar dalam proses evakuasi. Hingga pagi hari berikutnya, laporan resmi mulai dikumpulkan dari berbagai daerah. Data awal menunjukkan jumlah korban jiwa terus bertambah. Banyak desa yang terisolir dan membutuhkan bantuan segera. Tim penyelamat akhirnya dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya tertutup. Inilah momen ketika skala bencana benar-benar terlihat jelas. Data gabungan dari BNPB dan Basarnas mencatat 26 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak bencana yang terjadi dalam waktu singkat. Setiap korban ditemukan di lokasi yang berbeda-beda. Namun, sebagian besar berasal dari wilayah yang mengalami longsor besar. Setiap angka ini merupakan cerita kehilangan yang sulit diungkapkan. Sebanyak 12 orang masih dinyatakan hilang hingga proses pencarian dilanjutkan. Tim pencari harus bekerja di medan berbahaya dengan risiko sangat tinggi. Beberapa titik pencarian difokuskan di sekitar sungai dan lereng yang runtuh. Warga yang menunggu keluarga mereka terguncang oleh ketidakpastian. Setiap menit terasa sangat berharga saat waktu terus berlalu. Di salah satu posko pengungsian, suasana penuh kecemasan menyelimuti para keluarga korban. Mereka menunggu kabar sambil mendengarkan laporan yang datang dari lapangan.
Beberapa menangis saat mengetahui lokasi baru yang berhasil dibuka oleh tim SAR. Sementara itu, relawan berusaha memberikan dukungan psikologis. Kondisi emosional warga sangat rapuh di tengah ketidakpastian ini. Banyak penyintas bercerita bagaimana mereka menyelamatkan diri dalam waktu sangat sempit. Banjir bandang menghantam rumah mereka dalam hitungan menit. Ada yang memanjat atap, ada yang berlari ke bukit terdekat. Mereka menggambarkan suara air seperti gemuruh besar yang tidak bisa dihentikan. Keajaiban kecil terjadi ketika beberapa dari mereka berhasil lolos tanpa luka serius. Di wilayah Agam, beberapa keluarga kehilangan lebih dari satu anggota keluarga. Longsor besar yang terjadi menyeret rumah dan menimbun penghuninya. Proses evakuasi jenazah membutuhkan ketelitian tinggi agar keselamatan tim tetap terjaga. Setiap jenazah yang ditemukan membuat suasana penyelamatan berubah hening. Kesedihan mendalam menyelimuti seluruh lingkungan. Di Padang Pariaman, warga yang selamat mengisahkan saat jembatan runtuh. Mereka melihat struktur besar itu hancur dalam sekejap ketika arus semakin kuat. Beberapa orang yang berada di dekat jembatan sempat terseret, namun berhasil diselamatkan. Peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam bagi banyak warga. Mereka tidak menyangka infrastruktur sebesar itu bisa hilang begitu cepat. Anak-anak yang mengungsi pun turut merasakan dampak psikologis yang berat. Mereka kehilangan tempat bermain, sekolah, dan sebagian kehilangan rumah. Relawan berusaha menciptakan ruang aman untuk membantu mereka menenangkan diri. Namun suara hujan yang terus turun membuat rasa takut sulit hilang. Kondisi ini menunjukkan betapa panjangnya dampak bencana bagi generasi muda. Kisah para korban mengungkapkan betapa rentannya kehidupan di daerah rawan bencana. Setiap orang yang kehilangan mengingatkan kita bahwa bencana bukan sekadar data statistik. Realitas yang mereka hadapi jauh lebih berat daripada yang terlihat. Dalam suasana penuh duka, solidaritas warga menjadi satu-satunya kekuatan. Mereka saling membantu sambil berharap hari esok menjadi lebih baik. Kabupaten Agam mencatat kerusakan paling masif setelah longsor besar menerjang wilayah permukiman. Material tanah dan batu menimbun puluhan rumah dalam waktu singkat. Banyak warga tak sempat menyelamatkan barang-barang maupun dokumen penting. Petugas menemukan puing-puing rumah bercampur lumpur tebal setinggi pinggang. Pemandangan itu menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan alam yang menghantam. Di beberapa desa Agam, jalur yang biasanya digunakan warga berubah menjadi dinding tanah. Longsor menutup semua akses darat dan memutus aliran listrik selama berjam-jam. Warga yang selamat hanya bergantung pada penerangan seadanya. Evakuasi harus menunggu hingga cuaca membaik dan alat berat tiba. Situasi tersebut membuat wilayah ini menjadi fokus utama penanganan. Padang Pariaman mengalami kerusakan infrastruktur yang tak kalah parah. Beberapa jembatan vital yang menghubungkan desa-desa terputus total. Runtuhnya jembatan menciptakan isolasi yang membuat distribusi logistik terhenti. Banyak kendaraan bantuan terpaksa berputar jauh untuk menemukan jalur alternatif. Kondisi ini memperlambat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Permukiman di Padang Pariaman terendam air hingga mencapai dada orang dewasa. Rumah-rumah kayu hanyut, terbawa arus sungai yang meluap. Warga menceritakan bagaimana air masuk tanpa memberi tanda-tanda awal. Mereka berlarian ke tempat lebih tinggi sambil membawa anak-anak dalam genangan. Banyak bangunan kini hanya menyisakan rangka. Di kota Padang Panjang, banjir bandang memotong jalan utama yang digunakan untuk aktivitas harian. Air mengalir deras dari arah perbukitan hingga ke pusat kota. Beberapa kendaraan tersangkut di tumpukan kayu dan batu. Aktivitas ekonomi terhenti karena banyak toko tidak dapat dibuka. Kerusakan ini menciptakan tantangan baru bagi pemerintah kota. Solok tidak luput dari kehancuran setelah longsor beruntun terjadi di beberapa titik jalan provinsi. Jalur yang selama ini menjadi penghubung utama kini tertutup sepenuhnya. Tumpukan material sulit dibersihkan karena curah hujan masih tinggi. Kendaraan yang terjebak harus menunggu bantuan datang dari arah lain. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya daerah-daerah lereng pada hujan ekstrem. Daerah pertanian di sepanjang aliran sungai
juga mengalami kerusakan besar. Sawah yang biasanya menjadi sumber mata pencaharian warga tertimbun lumpur tebal. Banyak tanaman siap panen hanyut terbawa arus banjir. Petani memandang lahan mereka dengan rasa putus asa. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai angka yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, kerusakan fisik yang terjadi menggambarkan betapa luasnya cakupan bencana. Setiap wilayah terdampak memiliki tantangan berbeda sesuai geografisnya. Upaya pemulihan dipastikan tidak akan mudah dan membutuhkan waktu lama. Pemerintah daerah mulai menghitung potensi kerugian yang semakin meningkat. Situasi ini menandai awal dari pekerjaan besar yang harus dilakukan. Kerusakan akses jalan menjadi tantangan terbesar dalam penanganan bencana kali ini. Banyak ruas jalan tertutup material longsor dan lumpur setebal 1 meter. Petugas tidak bisa langsung menggunakan alat berat karena kondisi tanah masih labil. Warga terpaksa berjalan kaki menempuh rute alternatif di tengah hujan. Situasi ini memperlambat mobilisasi bantuan yang sangat dibutuhkan. Jalur antar kabupaten mengalami pemutusan total di 5 titik kritis. Kendaraan darurat tidak dapat melintas karena genangan air menutup seluruh badan jalan. Pengemudi yang terjebak harus menunggu berjam-jam hingga tim penyelamat tiba. Beberapa orang memilih meninggalkan kendaraannya dan berjalan menuju posko terdekat. Semua menunjukkan betapa kacau kondisi mobilitas pada hari pertama bencana. 5 jembatan vital yang rusak berat menjadi simbol kehancuran infrastruktur kali ini. Struktur yang biasanya kuat itu runtuh dengan cepat akibat arus deras. Tekanan dari material seperti kayu dan batu mempercepat keruntuhan. Jembatan yang terputus memutus hubungan antara desa dan kota. Dampaknya terasa langsung pada distribusi logistik dan evakuasi. Selain jembatan, ratusan rumah warga mengalami kerusakan parah. Beberapa rumah hanyut sepenuhnya, menyisakan pondasi yang nyaris tidak terlihat. Rumah-rumah yang tersisa terendam lumpur sehingga tidak layak dihuni. Warga kebingungan mencari tempat berlindung sementara. Kerusakan ini memperlihatkan skala ancaman yang dihadapi ribuan keluarga. Fasilitas umum seperti sekolah, mushola, dan rumah ibadah turut terdampak. Beberapa bangunan retak akibat tekanan air yang menghantam struktur. Ruang kelas terendam hingga menyebabkan peralatan belajar rusak. Aktivitas pendidikan terpaksa dihentikan untuk waktu yang belum ditentukan. Pemerintah harus memikirkan solusi alternatif bagi anak-anak yang juga menjadi korban keadaan. Kerusakan pada jaringan listrik membuat beberapa wilayah gelap total sepanjang malam. Tiang-tiang listrik roboh setelah tanah di sekitarnya tergerus. Generator portabel dikirim ke beberapa posko sebagai solusi sementara. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan ribuan warga. Kondisi ini menyebabkan pasokan energi sangat terbatas. Sistem komunikasi pun terkena dampaknya karena beberapa menara telekomunikasi tidak berfungsi. Sinyal telepon hilang di sejumlah daerah selama berjam-jam. Warga tidak bisa menghubungi keluarga yang berada di wilayah lain. Tim penyelamat mengandalkan radio untuk berkoordinasi. Situasi ini memperlambat proses identifikasi lokasi-lokasi kritis. Secara keseluruhan, kerusakan infrastruktur memperpanjang masa darurat yang harus dihadapi warga. Perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan anggaran besar. Pemerintah daerah mulai menghitung kebutuhan rekonstruksi yang terus meningkat. Warga berharap akses dapat dibuka secepat mungkin agar bantuan mudah masuk. Kerusakan besar ini mengingatkan betapa rentannya infrastruktur terhadap bencana ekstrem. Tim SAR gabungan bergerak sejak dini hari meski cuaca masih buruk. Mereka menghadapi medan licin dan longsor susulan yang bisa terjadi kapan saja. Prioritas pertama mereka adalah menyelamatkan warga yang terjebak. Banyak anggota tim bekerja tanpa henti, meski kelelahan terlihat jelas. Dedikasi ini menjadi tumpuan harapan bagi ribuan warga terdampak. Petugas harus menembus lumpur tebal untuk mencapai wilayah yang terisolir. Beberapa tim menggunakan perahu karet untuk menyusuri aliran sungai yang meluap. Kondisi arus kuat membuat perjalanan menjadi sangat berbahaya. Mereka tetap melanjutkan pencarian dengan penuh kehati-hatian.
Setiap langkah menjadi misi penting untuk menyelamatkan nyawa. Di wilayah Agam, pencarian korban longsor dilakukan dengan teknik khusus. Petugas menggunakan alat pencarian berbasis suara untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyintas. Mereka bekerja di antara material longsor yang masih bergerak perlahan. Risiko runtuhan tambahan selalu mengintai setiap detik. Meski begitu, mereka tidak menghentikan upaya pencarian. Helikopter dikerahkan untuk mengirim bantuan ke desa-desa yang benar-benar terputus aksesnya. Paket makanan, obat-obatan, dan selimut dijatuhkan secara terarah ke titik aman. Warga menyambut bantuan itu dengan rasa lega setelah berjam-jam tanpa suplai. Metode ini menjadi satu-satunya cara untuk menjangkau daerah tertentu. Cuaca yang terus berubah tetap menjadi tantangan besar. Koordinasi antara Basarnas, BNPB, TNI, Polri, dan relawan berlangsung intens. Setiap tim memiliki peran yang jelas untuk mempercepat proses penyelamatan. Mereka saling bertukar informasi melalui pusat komando darurat. Meski kondisi sulit, komunikasi tetap dijaga agar operasi berjalan efektif. Situasi ini menunjukkan kerjasama multi-instansi yang sangat solid. Beberapa relawan lokal menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka mengenal wilayah dan jalur alternatif yang tidak tercatat di peta. Informasi ini membantu tim penyelamat memotong waktu tempuh. Warga setempat berperan penting dalam mengevakuasi anak-anak dan lansia. Solidaritas itu menjadi kekuatan moral di tengah kekacauan. Tim kesehatan diterjunkan untuk menangani korban yang mengalami luka-luka. Mereka mendirikan pos medis darurat di area yang aman dari longsor. Banyak korban datang dengan luka terbuka, hipotermia, dan kelelahan berat. Tenaga medis bekerja cepat agar tidak terjadi komplikasi. Dukungan obat-obatan dari berbagai daerah membantu operasi ini berjalan. Meski operasi berlangsung dengan segala keterbatasan, hasilnya mulai terlihat setelah 2 hari. Beberapa titik yang sebelumnya tak terjangkau akhirnya dapat dibuka. Korban berhasil ditemukan dan dievakuasi ke posko aman. Setiap keberhasilan memberi harapan di tengah situasi yang penuh tekanan. Namun perjuangan masih panjang karena banyak wilayah belum sepenuhnya pulih. Ribuan kepala keluarga, sekitar 3.900 kakak, kini menempati posko darurat di masjid, sekolah, dan tempat pengungsian lainnya. Tendanya sederhana, berjajar di lapangan terbuka dengan penerangan seadanya. Banyak keluarga kehilangan rumah dan belum tahu kapan bisa kembali. Suara tawa dan tangis bercampur dalam satu ruang penuh harap. Mereka datang tanpa membawa lebih dari pakaian yang dipakai saat lari menyelamatkan diri. Setiap pagi, relawan mendistribusikan makanan siap saji dan air bersih ke setiap tenda. Anak-anak mengantri dengan sabar sambil menggenggam secarik nasi dalam piring plastik. Ibu-ibu menjaga anak sambil berusaha mempertahankan rasa aman bagi keluarga. Beberapa lansia duduk lesu, kehilangan rumah dan kenangan. Di tengah air mata dan luka, bantuan sederhana itu menjadi jembatan utama untuk bertahan hidup. Obat-obatan dan selimut dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Banyak korban terkena hipotermia dan luka ringan akibat batu dan puing saat longsor. Relawan medis bekerja siang malam memberikan perawatan darurat. Namun persediaan obat terbatas dan terus menipis. Situasi memaksa relawan untuk memastikan prioritas bagi yang paling membutuhkan. Anak-anak mencoba tetap menjalani hari meski lingkungannya kacau. Sebagian bermain di sudut lapangan pengungsian, sebagian lagi diam meraba-raba suasana baru tanpa rumah. Beberapa relawan membuka kelas darurat dengan papan tulis dan buku bekas. Suasana belajar kembali muncul meski jauh dari sekolah aslinya. Usaha kecil ini menjadi pelepas trauma bagi anak yang kehilangan banyak hal. Warga mengeluhkan sanitasi buruk di posko karena banyak tenda berdempetan. Genangan air dari hujan sebelumnya belum sepenuhnya surut, membuat area menjadi lembab dan becek. Bau menyengat sesekali tercium, menambah beban psikologis. Risiko penyakit mulai mengancam, terutama bagi anak-anak dan lansia. Relawan berupaya keras menjaga kebersihan, meski kondisi sangat menantang. Beberapa pengungsi mengungkapkan rasa takut akan masa depan mereka. Mereka tidak tahu kapan bisa kembali ke rumah.
jika rumah mereka masih ada. Banyak yang kehilangan dokumen penting, bukti tanah, dan surat-surat administrasi. Kekhawatiran bahwa hidup mereka berubah selamanya tampak jelas di wajah-wajah lelah. Pada saat yang sama, solidaritas di antara mereka tumbuh kuat. Relawan dari berbagai daerah datang memberi bantuan sukarela. Mereka membawa makanan, selimut, pakaian, dan tenaga medis. Kehadiran mereka memberi harapan dan semangat bagi pengungsi. Beberapa relawan bahkan rela tidur di tenda yang sama dengan korban. Tangan-tangan asing ini membantu meringankan beban mereka yang kehilangan segalanya. Meskipun berada dalam ketidakpastian, beberapa pengungsi mencoba bangkit perlahan. Mereka mulai merencanakan masa depan, membangun kembali rumah, mencari kerja, atau merawat ladang. Warga saling berbagi cerita dan membantu satu sama lain. Dalam kepedihan, kebersamaan menjadi kekuatan utama. Mereka sadar bahwa bencana mungkin telah meruntuhkan fisik, tetapi tidak menghancurkan hati mereka. Pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat bencana setelah laporan kerusakan dan korban terus berdatangan. Keputusan ini diambil untuk mempercepat respons dan alokasi bantuan. Semua instansi terkait diperintahkan bergerak tanpa penundaan. Koordinasi Pusat Komando Darurat mulai dibentuk malam itu juga. Langkah itu diharapkan memperkecil dampak jangka panjang pada warga terdampak. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan jalan yang tertutup longsor dan lumpur tebal. Bulldozer, ekskavator, dan truk besar sibuk bekerja sejak dini hari. Tim teknik mengevaluasi titik-titik kritis agar tidak terjadi longsor susulan. Pembersihan ini penting agar jalur logistik dan evakuasi bisa dibuka kembali. Akses jalan yang terbuka membuat bantuan jauh lebih mudah didistribusikan. Bantuan logistik mulai mengalir ke posko pengungsian dan area bencana. Makanan siap saji, air bersih, selimut, dan perlengkapan dasar lain tiba bertahap. Bantuan itu juga dijatuhkan lewat helikopter ke lokasi yang benar-benar terisolir. Bantuan udara menjadi jalan satu-satunya menuju desa-desa terputus akses. Distribusi bantuan ini menunjukkan betapa seriusnya upaya pemerintah menghadapi krisis ini. Pemerintah mendata kerugian infrastruktur, rumah, dan lahan pertanian untuk menentukan skema kompensasi dan rehabilitasi. Tim survei dibagi ke wilayah-wilayah terdampak untuk melakukan verifikasi. Hasil verifikasi akan menjadi dasar pemberian bantuan jangka panjang. Banyak warga berharap data ini benar-benar mewakili kehilangan mereka. Proses ini menjadi kunci untuk pemulihan yang adil dan cepat. Koordinasi antara instansi lokal, pusat, dan militer dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi bantuan. Aparat keamanan diterjunkan untuk mengawasi pergerakan logistik serta menjaga ketertiban di posko pengungsian. Warga pun diminta untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan. Instruksi mitigasi bencana segera disosialisasikan. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi jangka menengah hingga jangka panjang. Rencana perbaikan jalan, jembatan, dan rumah-rumah akan dimulai segera setelah kondisi memungkinkan. Bagi warga kehilangan lahan pertanian, kompensasi dan skema pemulihan ekonomi disiapkan. Proses administrasi dan distribusi dana dijanjikan transparan. Pemerintah berharap bisa memulihkan kehidupan masyarakat secepat mungkin. Upaya mitigasi bencana masa depan mulai dipersiapkan, termasuk pembuatan sistem peringatan dini dan stabilisasi lereng di wilayah rawan longsor. Pemerintah berjanji membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap cuaca ekstrem. Evaluasi tata ruang dan pemetaan ulang zona rawan bencana juga dicanangkan. Warga diharapkan dilibatkan aktif dalam proses ini agar mitigasi berjalan efektif. Kesadaran kolektif menjadi bagian penting dari upaya jangka panjang. Meskipun tantangan besar masih menunggu di depan, respons cepat pemerintah memberi harapan bagi para korban. Akses yang perlahan terbuka, bantuan yang mengalir, dan rencana rehabilitasi memberi secercah optimisme. Warga yang kehilangan segalanya kini memiliki harapan untuk mulai membangun kembali. Namun, pemulihan sejati akan bergantung pada konsistensi dan kecepatan tindakan.
Inilah saatnya seluruh elemen, pemerintah, relawan, dan masyarakat bersatu untuk membangun masa depan baru. Hari-hari setelah bencana menunjukkan bekas kehancuran yang mendalam di banyak wilayah. Namun, di antara puing dan lumpur, nampak semangat untuk bangkit kembali. Warga mulai merencanakan pemulihan, membangun rumah, membersihkan lahan, dan menyusun harapan baru. Mereka tahu jalan panjang menanti, tapi tekad untuk pulih tak tergoyahkan. Kesedihan berubah perlahan menjadi tekad bersama. Solidaritas menjadi kekuatan utama dalam masa sulit ini. Warga yang kehilangan rumah dibantu oleh tetangga, saudara, dan relawan dari luar daerah. Bantuan kecil seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan dibagikan tanpa pamrih. Ada yang membantu membersihkan rumah, ada yang menjaga anak-anak. Keberanian kolektif itu menggambarkan bahwa bencana memang merobohkan fisik, tapi tidak menghancurkan kemanusiaan. Anak-anak yang sempat kehilangan sekolah kini perlahan kembali belajar di ruang darurat. Guru sukarela datang membantu membuat suasana tetap mendidik. Mereka membaca, menulis, dan bermain dengan riang di tengah tenda pengungsian. Untuk sementara, pendidikan menjadi penawar trauma. Bagi mereka, belajar lagi menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Petani yang kehilangan sawah dan ladang mulai merencanakan penanaman ulang dan mencari alternatif mata pencaharian. Beberapa mempertimbangkan bertani di lokasi aman, sementara yang lain mencoba pekerjaan sementara di kota. Pemerintah menjanjikan dukungan, kompensasi, dan pelatihan. Proses ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dari rehabilitasi. Warga tak hanya membangun kembali fisik, tapi juga kehidupan. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menata ulang tata ruang dan mitigasi risiko bencana. Peta zona rawan diperbarui dan langkah pencegahan jangka panjang mulai dijalankan. Warga diajak aktif dalam pengawasan lingkungan dan pelaporan dini. Kesadaran kolektif dibangun agar tragedi serupa tidak terulang. Upaya ini menjadi pijakan penting dalam membangun masa depan yang lebih aman. Solidaritas nasional muncul dari berbagai pihak, relawan, organisasi kemanusiaan, donatur, dan masyarakat luas. Bantuan datang dari berbagai penjuru Nusantara. Banyak yang ikut memberi donasi, tenaga, dan doa untuk korban. Gerakan ini menegaskan bahwa bangsa tidak akan membiarkan warga terdampak sendirian. Kebersamaan menjadi kekuatan paling berharga. Meski waktu akan terus berjalan, bekas luka akan selalu ada dalam ingatan masyarakat. Kenangan tentang malam gemuruh, air yang mengancam, tanah yang bergerak, tidak akan mudah dilupakan. Namun dalam ingatan itu juga tertanam kisah penyelamatan, harapan, dan bangkit bersama. Cerita ini akan menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang, bahwa alam mungkin menakutkan, tapi manusia punya kekuatan untuk bertahan ketika bersatu. Akhir dari kisah ini bukanlah tentang bencana semata, melainkan tentang harapan yang muncul dari reruntuhan. Sumatera Barat dengan luka dan tangisnya, kini mulai bangkit perlahan. Masyarakat merajut kembali hidup mereka bersama, kuat, dan penuh harapan. Inilah bukti bahwa dari air, tanah, dan kehancuran, manusia bisa menumbuhkan ketabahan dan persatuan. Masa depan mungkin panjang dan penuh tantangan, tetapi semangat mereka tak pernah padam.